Saya lagi baca buku yang sangat menarik sore ini, lagi di restoran Kampung Jawa, sedang mereview buku ini. Jadi setelah makan kenyang, saya minum teh hangat tadi, kemudian mereview buku ini. Jadi judulnya sangat bombastis, yaitu The 9 Steps to Keep the Doctor Away. Jadi buku ini terinspirasi oleh peribahasa di Amerika. Ketika saya dulu di Amerika tahun 1985-87, ada peribahasa yang saya ingat terus sampai sekarang. An apple a day keep your doctor away. Jadi satu apel kalau dimakan satu hari, maka Anda tidak perlu dokter karena sehat. Jadi ini luar biasa karena orang Amerika biasa makan apel dan tidak usah dikuncei ya, tidak usah dikupas. Ambil dari tempat itu langsung krak krok gitu. Jadi makanya kan simbol dari Macintosh itu apel yang digigit itu. Jadi luar biasa idenya. Nah, kenapa buku ini saya review? Karena buku ini saya udah dapat lama sekali dan sudah saya praktekkan semua isi buku ini sebenarnya, walaupun sebagian belum komplit 100%. Tetapi buku ini punya kenangan yang indah dari saya. Buku ini diberi oleh namanya Pak Peter Berg. Pak Peter Berg ini vegetarian yang sangat sehat, umurnya waktu 85 tahun yang saya ingat. Kemudian sekarang udah meninggal. Tetapi yang paling penting dari pelajaran dari Pak Peter Berg bahwa sakit itu sebenarnya bisa diobati oleh tubuh kita. Tidak harus pakai obat. Contohnya begini yang sepele. Pak Peter Berg itu kalau flu itu dia tidak mau obat flu, tetapi minum air. Dia bilang puasa. Nah, puasa ini sebenarnya bukan puasa seperti kita, tidak makan sampai maghrib ya, mulai pagi atau subuh. Tetapi yang disebut puasa oleh dia tidak makan apapun kecuali minum air dan buah, jus buah. Jadi tidak makan apapun. Gitu. Nah, ini katanya bisa sembuh semua penyakit. Jadi oleh karena itu buku ini saya review. Mulai dari sini nanti ada 9 bab 1 sampai 9. Ini awal mula review kami. Jadi kenapa buku ini saya review? Karena dulu buku ini bestseller 2011. 2011 itu bestseller, laris banget di Amerika karena ini menjungkir balikkan filsafat, konsep-konsep kesehatan yang kita udah paham bahwa kalau orang sakit kemudian diobati. Tetapi di sini di dalam buku ini yang penting adalah bagaimana kita mencegah penyakit itu. Ya, bukan fokusnya pada pengobatan, tapi pada pencegahan. Nah, di dalam tubuh kita ini kalau kita sehat, semua macam penyakit akan ditolak. Ya, saya kira udah teori-teori anak-anak SD itu udah bisa itu paham tentang ini. Jadi ada darah putih yang sebagai tentara di dalam tubuh kita untuk mengusir penyakit-penyakit itu, bahkan membunuh, bukan hanya mengusir. Nah, konsep buku ini antara itu. Jadi ada 9 langkah supaya kita tetap sehat. Kalau kita tetap sehat, kita tidak memerlukan dokter yang begitu sering. Kalau dalam keadaan darurat aja ya memerlukan dokter. Nah, di dalam buku ini ada hal-hal yang mungkin biasa bagi kita ya, tapi mengejutkan bagi orang-orang lain. Karena apa? Mereka sudah punya konsep konvensional tentang kesehatan, yaitu bahwa untuk sehat itu perlu multivitamin, minum multivitamin macam-macam. Tidak perlu sebenarnya. Di dalam buku ini antara lain misalkan pentingnya yoga di dalam menyembuhkan penyakit. Penting juga bagaimana minum air. Ternyata seperti saya sebutkan awal tadi, Pak Peter Berg itu kalau sakit flu atau sakit apapun minum air aja sebanyak-banyaknya. Nah, ini itu kemudian ada program detoksikasi. Ya, minum jus buah sebanyak-banyaknya sehingga racun-racun di dalam tubuh kita dikeluarin. Itu antara lain. Tetapi untuk meditasi yang disebut dengan yoga itu sebenarnya ini karena pengarangnya orang Islam ya, jangan salah. Walaupun buku ini buku orang dicetak di Amerika, tetapi
pengarangnya itu Dr. Rashid Ali Butar. Nah, Dr. Butar ini lahir di Amerika tetapi keturunan Arab, Muslim dia. Ini menariknya. Jadi orang-orang migran dari Arab itu ternyata banyak di Amerika. Saya pernah ketemu banyak sekali. Bahkan ada satu kota di sana di dekat Detroit, itu namanya Dearborn. Itu seperti kampung Arab, seperti di Ampel gitu loh. Di situ saya kaget karena kok ada kampung Arab di Michigan State. Ketika saya itu tinggal di Ann Arbor, jadi dekat dengan rumah saya dan saya sering ke sana karena membeli daging-daging halal. Nah, di sana itu makanan halal jelas sekali. Ya. Ini halal, ini yang tidak halal itu dijual di restoran-restoran yang sudah paham banget. Nah, oleh karena itu kami biasanya dengan teman-teman datang ke Dearborn, ke Ampel itu tanda petik ya, ke perkampungan Arab itu untuk beli daging-daging yang halal, daging sapi, daging kambing. Gitu ya. Nah, kembali kepada buku ini ya. Jadi kenapa buku ini viral? Walaupun sebenarnya dokternya dulu agak kontroversial. Dokter ini menemukan formula untuk supaya orang menjadi awet muda, dan itu kontroversial banget. Tetapi laku keras. Jadi kemudian dokter ini juga kalau di sini oleh ID gitu ya, itu seakan-akan dokternya carpe diem ya, maunya sendiri, tidak sesuai dengan prinsip kedokteran modern. Tapi dia laku keras karena ada banyak orang yang percaya bahwa kedokteran modern itu tidak bisa seluruhnya menyehatkan atau mengatasi penyakit. Ada unsur-unsur tradisional seperti dalam buku ini, misalkan bagaimana banyak makan buah dan sayur, kemudian mungkin herbal, jamu-jamu herbal, itu semua saya praktekkan di dalam kehidupan saya. Saya yakin bahwa itu bisa menyehatkan. Di umur kepala 7 begini, saya alhamdulillah masih sehat, dan teman-teman saya SD udah kebanyakan meninggal, hanya 1-2 yang masih hidup. Dan saya di kampus, orang yang paling sehat di kampus, walaupun di check up berkali-kali, alhamdulillah. Tetapi yang paling pokok dari buku ini adalah bagaimana mindset kita tentang kesehatan itu sudah harus dirubah, tidak konvensional, bahwa kita menunggu sakit baru ke dokter dan baru diobati. Jangan begitu, dibalik. Kita sehatkan dulu tubuh kita, insya Allah tidak akan mudah sakit. Jadi tubuh kita ini direkayasa demikian rupa dengan pola makan, pola istirahat, pola olahraga, bahkan pola yoga tadi itu yang di dalam Islam ya sholat atau zikir. Nah ini karena pengarangnya orang Islam, jadi ada di situ disebutkan yoga itu bukan hanya yoga model India, tapi juga waktu sholat itu seakan-akan kita yoga juga, berzikir, menghadap Allah. Jadi itu konsepnya. Ini penting karena banyak orang melupakan itu. Agama di sana, kesehatan di sini, sehingga konsep-konsep itu tidak dipakai simultan gitu ya. Jadi saling kumpul, saling beradu, sehingga konsep-konsep agama dengan kesehatan itu menjadi sama. Saya kira udah paham semua kan. Di dalam Islam minum madu itu penting sekali ya. Kurma misalkan, air jam-jam di dalam agama Islam itu penting sekali. Di dalam agama itu misalkan yoga itu bisa menyembuhkan. Ingat kan dulu ada seorang artis yang ternyata kena kanker, dia disembuhkan dengan cara yoga. Jadi ini penting. Oleh karena itu nanti saya bab per bab akan saya bahas mungkin di kantor, sehingga di sini ini hanya pembukaannya aja. Jadi 9 steps to keep the doctor away. Judulnya luar biasa. Jadi 9 langkah menghindari agar kita tidak terlalu tergantung kepada dokter. Ini judul yang keren ya, yang menjungkir balikkan pandangan kita tentang kesehatan. Nah, ikuti saya selanjutnya nanti dalam channel YouTube saya berikutnya akan membahas buku ini bab per bab dan bagaimana saya mempraktekannya. Nah, ini penting. Oke, cukup saya kira untuk sore ini. Tunggu nanti pembahasan bab pertama, bab kedua, bab 3 sampai bab terakhir.
Bahkan saya akan mereview buku-buku lain yang tentang apa aja. Ini penting karena banyak orang sekarang malas baca buku. Kenapa malas baca buku? Ya karena sudah ada YouTube. Dengerin video, nonton film, itu males lah. Di situ ada keterangan-keterangan di Google macam-macam yang mengatakan bahwa tidak perlu baca buku, sudah cukup. Nah, ini yang penyakit baru. Oleh karena itu kita harus biasakan membaca buku lagi, kembali ke buku. Ya, kalau Anda tidak mampu membaca buku karena dalam bahasa Inggris, saya akan bacakan. Oke? Sampai ketemu lagi nanti.